Ini ada rukun, ada sunnah. Ada beberapa sunnah yang harus diperhatikan di dalam masalah praktek dalam sholat, karena sering kita melaksanakan sholat yang wajib dan kita harus tahu yang namanya sunnah dan yang namanya adalah rukun atau fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Fathul Qarib diterangkan ada beberapa sunnah-sunnah, disebut adalah dengan sunnah hayat. Kata ulama di sini khamsatu asyara hislatan. Sunnah hayat di dalam sholat yang 5 waktu ada 15 perkara. Mana yang 15 perkara tersebut? Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ikhrami. Kata Imam Asy-Syafi'i, ketika mengangkatkan kedua tangan kita ketika takbiratul ihram, hukumnya adalah sunnah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, takbir di dalam sholat, hukumnya adalah wajib. Tetapi ketika mengangkat kedua tangan, hukumnya adalah sunnah. Jadi jangan dianggap angkat kedua tangan itu wajib. Nah, angkat kedua tangan di dalam sholat takbiratul ihram kata Imam Asy-Syafi'i adalah sunnah. Terus mana batasannya angkat kedua tangan? Apakah tangan kita ke atas? Apakah tangan kita cukup di dada? Di dalam kitab Fathul Qarib diterangkan ila haddu mankibaihi. Batasan mengangkat kedua tangan adalah di atas pundak. Jadi Allahu di sini nih, di atas pundak. Jangan di dada, apalagi ke atas melebihi kepala. Allahu bukan salah, tetapi enggak kena dengan hukum ilmu fikih. Itu baik-baik. Jadi ketika sholat itu tangan diangkat di atas pundak, jangan melebihi atas kepala atau kayak senam. Allahu Akbar, habisin kanan kiri tangannya. Nah itu. Jadi batasannya kata ulama, ngangkat kedua tangan di dalam takbir itu hukumnya adalah sunnah hayat. Ila haddu mankibaihi. Yang kedua kata ulama, wa raf'ul yadaini inda ruku'i, yaitu mengangkat kedua tangan ketika ruku. Wa inda raf'u minhu wa yamini. Nah, jadi ketika mau ruku Allahu Akbar ataupun sami Allahu liman hamidah. Nah, mengangkat kedua tangan sami Allahu liman hamidah itu hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Itu sunnah hayat tuh. Terus yang ketiga, wawadul yamini ala shimali, menyimpan tangan kiri menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah itu hukum sidakap. Kalau lagi sholat begini nih, nah tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, itu hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnah juga harus kita laksanakan. Jangan kalau madhab Imam Syafi'i itu di bawah dada di atas di bawah dada di atas pusar. Ada lagi pendapat yang kedua Imam Syafi'i di sebelah kiri. Tetap itu juga di bawah dada, tapi jangan terlalu minggir. Ada di sini Imam Syafi'i ya. Sama di sini. Itu juga hukumnya kata Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Ada juga yang di dada, ada juga yang di bawah pusar. Baikbal, awas jangan raga-ragaan kalau sholat baikbal. Di bawah pusar begini aja Allahu Akbar. Itu jangan ya. Di bawah pusar, di atas, di bawah dada, di atas pusar. Terus menyimpan tangan
kanan, di atas tangan kiri adalah hukumnya sunnah madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Mana alasannya? Alasannya wa yakunani, dan ada ketika nyimpan kedua tangan tahta sadrihi, di bawah dada, wa fawqa surratihi, dan di atas pusar. Kalau menyimpan ketika sidaqah di dalam sholat. Nah, itu adalah yang ketiga. Wa tawajjuhu, yang keempat kata ulama, membaca doa iftitah sebelum ke bismillah, sebelum ke surat Al-Fatihah. Biasanya kita membacakan doa iftitah. Doa iftitah juga kata ulama hukumnya adalah sunnah sampai kepada wa ana minal Nah, awas jangan dibalik ya. Kalaupun hukumnya sunnah baca doa iftitah. Terus yang selanjutnya kata ulama wal isti'adatu, hukumnya sunnah syai'ah sebelum masuk ke surat Al-Fatihah dan bismillah. Setelah membaca doa iftitah, maka kita disunahkan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barulah masuk kepada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal isti'adatu di sini kata ulama jangan terlalu dijaharkan, jangan terlalu dikeraskan, minimal kedengaran oleh kita. Barulah Bismillahirrahmanirrahim. Imam ataupun makmum ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir itu harus dipelankan. Waktunya kenapa? Karena hukumnya adalah sunnah. Tadi setelahnya membaca doa kita langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu hukumnya adalah sunnah. Ada lagi wal jahru fi mawdihi wa huwa asubhi awil ta'i aw lil maghribi wal isya wal jum'ati wal idani. Hukumnya sunnah ketika sholat subuh ini dijaharkan. Sholat subuh kan biasanya dijaharkan ya kalau imam Bismillahirrahmanirrahim 2 rakaat dijaharkan, itu dikeraskan, dikeluarkan suaranya. Satu adalah sholat subuh. Yang kedua 2 rakaat adalah sholat maghrib, dijaharkan, dikeraskan. Itu hukumnya bukan fardu, tetapi hukumnya menjadi sunnah. Maghrib 3 rakaat, yang 2 rakaat lagi dikeraskan bacaan Fatihahnya imam. Terus yang satu lagi adalah disirkan. Itu dikeraskan ketika bacaan maghrib, sholat maghrib, itu hukumnya adalah sunnah. Wal isya. Terus yang selanjutnya adalah sholat isya. Sholat isya 4 rakaat. Kenapa yang satu dikeraskan, yang 2 dikeraskan, yang 2 lagi dipelankan ataupun disirkan? Itu juga hukumnya kata ulama hukumnya adalah sunnah. Nah, dijaharkan sama disirkan. Wal jum'ati, sholat Jumat juga dijaharkan, dikeraskan oleh imam, bacaannya 2 rakaat. Wal idani, dan sholat 2 lebaran, yaitu sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri. Sunnahnya adalah dijaharkan, dikeraskan. Jadi sholat subuh 2 rakaat sunnah dijaharkan, maghrib 2 rakaat juga sunnah dijaharkan, isya 4 rakaat yang 2-nya dijaharkan dikeraskan, sholat Jumat 2 rakaat sunnahnya dijaharkan dikeraskan, sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri sunnahnya adalah dijaharkan, dikeraskan. Dan kadang-kadang kita suka bertanya, sholat isya 4 rakaat yang 2 rakaat dikeraskan, kenapa yang 2 lagi dipelankan? Itu bukan perkara wajib, tetapi perkara sunnah. Awas nih, jadi sekali lagi, mengeraskan 2 rakaat di dalam sholat maghrib adalah sunnah. Terus lagi itu disirkan, pelankan yang 2 rakaat juga hukumnya adalah sunnah. Wal israru fi mawdihi, dan disirkan. Tadi tuh 2 rakaat dijaharkan sholat isya, disirkan lagi adalah 2 rakaat sholat isya, maka hukumnya adalah sunnah.
sunnah menurut mayoritas madhab Imam Syafi'i. Yang selanjutnya wa ta'minu, mengucapkan amin, sepakat ataupun Bapak sudah tahu mengucapkan amin hukumnya adalah sunnah hayat. Ai qaulun amin ubbal fatihati liqira'iha bi sholatihi. Mengucapkan amin itu harus berbarengan antara makmum dan imam. Contoh, baru imam, baru makmum mengucapkan amin, maka si makmum ataupun si imam sunnah dijaharkan. Dijaharkan dikeraskan ketika mengucapkan amin antara imam sama makmum. Amin. Mana alasannya? Bisolati akadu wa yu'aminu al-ma'mumi ma'atamini imami wa yudharu bihi. Sunnah hukumnya imam dan makmum ketika mengucapkan amin dijaharkan, dikeraskan. Tapi jangan terlalu keras-keras sampai dihentakkan amin. Biasa aja. Jadi yang panjangnya itu adalah alifnya amin. Jadi nanti Maiwa kalau jadi imam ketika mengucapkan amin jangan diam. Imam juga harus mengucapkan amin. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi jangan saling mendahului antara imam dan makmum. Huruf walakolin, Pak RT jadi makmum, imamnya adalah Iqbal. Kata Fatihah amin. Belum walakolin apa langsung kesetak langsung amin. Dikibas lagi sama imamnya. Aduh, jangan saling mendahului sesama angkot ataupun sesama yang lagi sholat. Ini yang ini walaupun walaupun amin, yang ini walaupun barulah jadi yang mengucapkan amin. Yang selanjutnya wa qiraati surati ba'dal Fatihah, mengucapkan surat sesudah membacakan surat Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbinas, qul falaq, dan selanjutnya itu adalah sunnah hayat di dalam apa? Di dalam salat yang 5 waktu. Makanya harus tahu Bapak-bapak perkara-perkara mana yang wajib, mana yang sunnah. Makanya kita salat dapat pahala wajib, yang kedua dapat pahala sholat sunnah rakaatnya juga dapat. Yang selanjutnya kata ulama, yang sunnah wa takbirati indal khofat, yaitu membacakan takbir ketika turun dari ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar ketika rukun ataupun ketika turun dari ruku, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika takbir yang pertama itu Allahu Akbar, pertama sholat Allahu Akbar wajib. Tapi ketika rukun ataupun ketika ruku turun dari ruku, maka hukumnya adalah sunnah. Warafun yang selanjutnya wa qali sami Allahu liman hamidah. Nah, ini adalah berdiri ataupun mengangkatkan kedua tangan ataupun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Hina yarfa'u rasuhu minar ruku'i, mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku, maka hukumnya adalah sunnah. Ada 2 perkara. Pertama, kalau sami Allahu liman hamidah mau walakal ham, silahkan lakal ham hingga sampai semuanya diselesaikan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu juga boleh sempurna. Ini mah mau yang pendek, Rabbana lakal ham juga silahkan. Itu adalah pengucapan bangun dari setelahnya ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Mau dipanjangkan kata Pak Iqbal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du juga silakan, karena dua-duanya adalah hukumnya sunnah. Wa tasbih birruku, ruku itu adalah rukun wajib di dalam sholat, tetapi mengucapkan tasbih di dalam ruku maka kata ulama hukumnya adalah
sunnah wa adnalil kamali bihadat tasbih subhana rabbiyal azimi salasan mengucapkan subhana rabbiyal azimi di dalam buku itu hukumnya adalah sunnah dibacakan itu tiga kali. Nah jelas salah satu praktek ataupun kesunahan di dalam sholat yang 5 waktu. Jadi kita harus perhatikan gerakannya. Yang 17 itu rukun wajib, juga yang sunnah-sunnahnya juga jangan kita tinggalkan. Mana yang rukun dan mana yang sunnah kita juga harus dilaksanakan di dalam praktek ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit tentang masalah sunnah-sunnah hayat di dalam sholat fardu yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad atas wasiatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dan menjalankannya dan mengambil ibadah kita sendiri. Untuk informasi yang pertama untuk acara ke depan yaitu 17-an dulu mungkin sudah dilaksanakan oleh anak-anak juga sendiri dan kita sama-sama mendukung dan kita bantu. Terus yang kedua yaitu kita juga akan sama-sama merayakan atau memperingati hari Maulid yang akan diadakan di Masjid Yamin Al-Aulah. Mudah-mudahan kalau kita ada rezekinya ya kita bikin paros atau kisah ya sama-sama atau kita buat dapurnya nanti kita sepakati menghadiri semua yang tahun yang lalu ya. Untuk minggu depan yaitu sama-sama ke rumah saya ya jadi malam besok di rumah saya ya buat modal anjing dan sebagainya. Mudah-mudahan memuaskan hadir di rumah saya juga. Makan sehat. Itu aja masuk dari saya. Jadi kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kita tutup kita sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.